Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jejak langkah beliau hingga yaumul qiyamah. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah pertemuan ke-7 dari kajian rutin di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah, membahas sebuah kutaib yang berjudul Hadisu Ashri Dzulhijjah wa Ayyamit Tasyriq Ahkamun wa Adab, atau hadis-hadis seputar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik, hukum-hukum dan adab-adabnya, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Di pertemuan sebelumnya telah dibahas tentang hadis berkenaan dengan keutamaan dan anjuran berkurban, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hadis tentang beberapa hukum berkenaan dengan ibadah kurban. Penulis berkata, "Dzikru syai'in min ahkamil udhiyah." Beberapa hukum seputar hewan kurban. An Jabir radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadhbahu illa musinnah illa an yu'sar alaikum fatadhbahu jaza'atan min ad-dha'n. Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah, kecuali jika kalian sulit mendapatkannya, maka sembelihlah jaza'ah dari domba. Hadis riwayat Muslim. Penulis menjelaskan, al-hadisu dalilun ala syarti sihhatil udhiyah. Hadis ini merupakan dalil tentang syarat sahnya berkurban atau syarat sahnya hewan kurban. An tablugha sinnal mu'tabarah syar'an, yaitu syarat sahnya adalah sampainya hewan kurban tersebut di usia yang ditentukan oleh syariat. Hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadhbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Yang dimaksud dengan musinnah, dibaca musinnah, wahiyal kabiratu bisin, yaitu hewan ternak yang sudah dewasa dari segi umur. Rinciannya sebagaimana dijelaskan oleh penulis, faminal ibili ma tamma lahu khamsa sinin. Dari jenis unta, ya, musinnah itu adalah yang sudah berusia 5 tahun atau lebih. Wa minal baqari ma tamma lahu sanatan. Adapun dari jenis sapi, yaitu musinnahnya adalah yang sudah berusia 2 tahun atau lebih. Wa minal ghanami ma tamma lahu sanah. Sedangkan dari jenis kambing, musinnahnya adalah yang sudah berusia 1 tahun atau lebih, menjelang 2 tahun. Nah, dalam istilah bahasa Arab, hewan-hewan yang sudah mencapai usia musinnah tersebut disebut dengan ats-tsani, sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis, wa hadza huwa ats-tsaniyu min bahimatil an'am, yaitu yang disebut dengan tsani dari bahimatul an'am. Itu kalau dalam istilah peternakan disebut dengan pul atau poil, ya, yaitu yang sudah yang gigi susunya berganti dengan gigi seri, ya, baik yang atas maupun yang bawah. Jadi ketentuan umur bagi hewan kurban adalah hewan ternak yang sudah mencapai usia musinnah atau dewasa secara umur.
yaitu kalau unta yang sudah 5 tahun menjelang 6 tahun, kalau dari sapi yang sudah berusia 2 tahun menjelang 3 tahun, sedangkan dari kambing yaitu yang sudah 1 tahun menjelang 2 tahun. Jadi itulah musinnah, ya, istilah musinnah bagi hewan-hewan ternak yang disebutkan tadi. Wa yustathna minal ghanami ad-dha'n. Dikecualikan dari jenis kambing, yaitu domba, ya, jenis domba. Fatajuzu tadhiyah bihi idza kana jaza'an. Boleh berkurban dengan jenis domba apabila ia sudah mencapai usia yang disebut dengan jaza'an, yaitu sebagaimana penulis jelaskan, wa huwa ma tamma lahu 6 ashhur, yaitu domba yang sudah berusia 6 bulan lebih, 6 bulan atau sampai setahun. Itu disebut dengan jaza'ah. Yaitu dari domba jaza'ah. Maka boleh, ya, dikecualikan dari jenis kambing, yaitu jenis domba yang sudah berusia 6 bulan lebih, ya, atau yang disebut dengan jaza'ah. Wa dhahirul hadits annahu la yujza'ul jaza'u min ad-dha'ni illa 'inda ta'assuril musinnah. Ya. Secara tekstual, hadis tadi menunjukkan tidak sahnya berkurban dengan jaza'ah, yaitu domba berusia 6 bulan sampai setahun, kecuali jika kesulitan mendapatkan musinnah atau kambing dewasa yang sudah berusia 1 tahun menjelang 2 tahun. Imma bifaqdiha awil ajzi an thamaniha. Kesulitan tersebut bisa karena memang tidak mendapatkannya atau memang tidak mampu membelinya. Ya. Lakin hamalahul jumhur al-istihbab. Namun jumhur ulama, ya, membawa hadis yang dibacakan tadi itu hukumnya mustahab. Ya, artinya, ya, diutamakan atau lebih disukai kambing yang sudah 1 tahun. Ya, kambing yang sudah 1 tahun atau lebih. Faqalu tujza'ul jaza'ah min ad-dha'ni walau ma'a wujudit thaniyah. Mereka berpendapat, yaitu jumhur ulama berpendapat, sah berkurban dengan domba berusia 6 bulan sampai setahun, ya, atau yang disebut dengan jaza'ah, meskipun ada thaniyah atau kambing dewasa yang berusia 1 tahun menjelang 2 tahun. Li adillatin ukhra tadullu bimajmu'iha ala jawazit tadhiyah bil jaza'. Ya, berdasarkan dalil lain yang jika dikumpulkan ini menunjukkan bolehnya berkurban dengan domba berusia 6 bulan sampai setahun. Jadi di sini penulis menjelaskan kepada kita pengecualian dari hewan jenis kambing, ya. Jadi boleh berkurban dengan domba, ya, yang berusia 6 bulan sampai setahun, atau dalam istilah Arabnya disebut dengan jaza'ah. Dan ini menurut jumhur ini memilih hewan atau kambing yang berusia 1 tahun itu mustahab, ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi sah, menurut jumhur tetap sah berkurban dengan domba berusia 6 bulan sampai setahun, meskipun ada saniyah atau kambing yang berusia 1 tahun menjelang 2 tahun. Wa idza ishtara al-insanu al-udhiyata 'ayyanaha. Ya. Apabila seseorang telah membeli hewan kurban, maka hendaknya ia tentukan. Maksudnya tentukan hewan tersebut memang untuk berkurban. Hal itu bisa dilakukan pertama imma bil lafzi ka qawlihi hadhihi udhiyah. Hal itu bisa dilakukan dengan cara pertama dengan mengatakan bahwasanya hewan ini memang untuk berkurban. Au bidzabiha yaumal 'id biniyatil udhiyah, atau dengan menyembelihnya di hari raya dengan niat berkurban, walau lam yatalaffaz bidzalika qabla adz-dzabhi, meskipun ia tidak melafazkan dengan hal itu sebelum menyembelih. Wa amma asy-syira' biniyatil udhiyah fa huwa mawdi' khilafin bainal ulama. Adapun membeli hewan kurban untuk dengan niat berkurban, maka itu adalah diperselisihkan oleh para ulama.
Kemudian penulis menyebutkan beberapa hukum berkenaan dengan hewan kurban. Apabila sudah menentukan bahwasanya hewan yang ia beli adalah untuk berkurban. Penulis menjelaskan, فَإِذَا عَيَّنَهَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا الْأَحْكَامُ الْآتِيَةِ. Apabila ia telah menentukan hewan yang ia beli memang untuk berkurban, maka berlaku baginya beberapa hukum berikut ini. Pertama, annahu la yajuzu bai'uha wala hibatuha. Ia tidak boleh menjual hewan tersebut yang sudah ia beli untuk berkurban, tidak boleh juga ia hibahkan, ia berikan kepada orang lain, wala ibdaluha illa bi khair minha, dan juga tidak boleh diganti kecuali dengan yang lebih baik darinya. Ya, misalkan ia telah membeli domba, ya, atau kambing, ya, kemudian ia ingin menggantinya dengan yang lebih baik, misalkan dengan sapi, maka itu boleh. Wa idza mata man ayyanaha dzubihat anhu. Apabila orang yang telah menentukan hewan tersebut untuk berkurban atau sahibul kurban, ya, meninggal, maka hewan yang sudah diniatkan untuk berkurban tersebut disembelih atas nama sahibul kurban yang meninggal tadi. Ya. Wa qama warathatuhu maqamahu fil akli was sadaqah wal hadiyah. Kemudian ahli warisnya menggantikan posisi sahibul kurban tadi dengan cara memakan hewan kurban tersebut, memberikannya sebagai sedekah atau hadiah kepada orang lain. Itu yang pertama. Jadi jika seorang sudah menentukan hewan kurban, maka ia tidak boleh menjualnya, tidak boleh juga memberikannya, dan tidak boleh menggantinya kecuali dengan yang lebih baik. Dan apabila ia telah meninggal, apabila orang sahibul kurban ini meninggal, maka disembelihkanlah hewan kurban miliknya atas namanya. Kemudian ahli warisnya memakan hewan tersebut, daging hewan tersebut, hewan kurban tersebut, menyedekahkannya dan juga menghadiahkannya. Kemudian hukum yang kedua berkenaan dengan orang yang sudah menentukan, ya, menentukan hewan kurbannya, yaitu idza hasala laha aibun yamna'ul ijza, ya. Apabila terjadi cacat yang menyebabkan tidak sah hewan kurbannya untuk disembelih, untuk berkurban, ka'arajin bayyinin, ya, seperti adanya pincang yang begitu jelas, ya, fa in kana bi tafritin minhu lazimahu ibdaluha bisalimah. Apabila cacat tersebut disebabkan karena kelalaiannya, maka ia harus mengganti hewan kurban tersebut dengan yang sehat. Wa in kana biduni tafritin minhu dzabahaha wa ajza'at. Apabila cacat tersebut terjadi bukan karena kelalaiannya, maka hendaknya ia sembelih dan kurbannya tetap sah. Ya, jadi apabila seorang sudah menentukan hewan kurbannya, ya, kemudian terjadi sesuatu, misalkan ia pukul hewan kurbannya sehingga menjadi pincang dan pincangnya itu terlihat, ya, jadi artinya celakanya atau cacatnya itu disebabkan olehnya sendiri, maka ia harus mengganti hewan kurban tersebut dengan yang sehat. Apabila hewan kurban tersebut cacat bukan karena kelalaiannya, misalkan terjatuh sehingga menjadi pincang tanpa sepengetahuannya, maka tidak mengapa ia menyembelihnya dan kurbannya tetap sah. Itu hukum yang kedua. Kemudian yang ketiga, idza dha'at aw suriqat, ya, apabila hewan kurbannya tersebut hilang atau dicuri, fa in kana bi tafritin minhu lazimahu badaluha. Ya, apabila hilangnya itu atau dicurinya hewan kurban tersebut karena kelalaian dirinya, maka ia harus menggantinya. Misalkan hewan kurbannya tidak diikat, ya, atau ya kandangnya tidak dikunci, ya, sehingga memudahkan pencuri untuk mencurinya, itu karena kelalaian dirinya. Nah, jika seperti ini, maka ia harus menggantinya, ya, mengganti hewan kurban tersebut. Wa in lam yakun bi tafriti minhu fala syai'an alaihi. Adapun jika hilangnya hewan kurban tersebut karena bukan kelalaiannya, maka tidak mengapa, ya, tidak ada konsekuensi apapun bagi sahibul kurban tersebut. Wa mata wajadaha dzabahaha walau fata waktu dzabah.
Nah, apabila ia menemukan ya hewan kurbannya, maka hendaknya ia sembelih meskipun waktu menyembelih misalkan sudah melampaui Idul Adha dan juga hari tasyrik, maka hendaknya ia tetap sembelih. Wa amila biha kama ya'malu law dzubihat ayyaman nahar, dan hendaknya diperlakukan ya daging dari hewan tersebut sebagaimana tatkala disembelih di hari-hari nahar, di hari Idul Adha atau di hari tasyrik. Misalkan hewan kurbannya hilang, dicuri, atau misalkan kabur ya, hilang begitu saja bukan karena kelalaiannya, kemudian ia menemukan hewan tersebut setelah hari tasyrik, sekarang tanggal 14 atau 15 Dzulhijjah, maka tidak mengapa ia sembelih seperti hewan kurban lainnya, dan juga ia makan sebagian darinya, kemudian ia sedekahkan dan ia hadiahkan sebagian lagi, ya sebagaimana yang dilakukan di hari Idul Adha atau di hari-hari tasyrik. Nah, kemudian hukum yang keempat yang berkenaan dengan hewan kurban adalah la yajuzu bai'u syai'in minha. Ya, tidak boleh menjual ya daging kurban, ya, daging kurban tidak boleh dijual. Amma ma uhdiya ilaihi au tusuddiqu bihi alaihi min lahmil udhiyah falahu at-tasarruf fihi bima syaa min ihda'in aw ba'in. Adapun jika seseorang ya mendapat hadiah atau mendapat sedekah berupa daging hewan kurban, maka ia boleh ya melakukan apa saja ya untuk daging tersebut. Boleh ia hadiahkan kembali ke orang lain atau ia jual, ya, karena mengapa? Li'annahu malakahu milkan taman, karena ia telah memiliki daging kurban tersebut dengan kepemilikan yang sempurna. Artinya ia sudah menjadi miliknya daging tersebut, ya. Namun penulis mengingatkan, lakin la yabi'uhu 'ala man ahdahu aw tasaddaqa bihi. Akan tapi hendaknya ia tidak menjual daging yang hasil dari hadiah tersebut, hasil pemberian tersebut kepada orang yang menghadiahkan atau memberikannya dalam bentuk sedekah ya kepada orang yang memberinya. Itu. Jadi poin yang keempat, daging kurban ya tidak boleh dijual, ya tidak boleh dijual oleh sahibul kurban, kecuali jika seseorang mendapat hadiah atau diberi daging kurban, maka ia bebas untuk melakukan apa saja dengan daging tersebut. Boleh ia hadiahkan, boleh ia jual, ya. Yang penting ia tidak jual atau ia tidak berikan kepada sahibul kurban yang memberikan daging tersebut. Nah, demikian pembahasan mengenai beberapa hukum seputar hewan kurban. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi panduan atau pengingat bagi sahibul kurban dan juga para panitia kurban. Kemudian penulis menutup pembahasan ini dengan doa, Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau setiap kebaikan, ma'alimna minhu wa ma lam na'lam, baik yang kami ketahui maupun yang kami tidak ketahui. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Kami juga berlindung kepada Engkau ya Allah dari setiap kejelekan, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Wa jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Jauhkanlah kami dari kemungkaran akhlak, amal dan hawa nafsu. Waghfirillahumma lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ampunilah kami, orang tua kami dan seluruh kaum muslimin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Semoga salat dan salam tercurah kepada nabi kita Muhammad. Demikian yang bisa dibacakan atau dibahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan kepada seluruh kaum muslimin agar bisa berkurban. Demikian, subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.